Saya cek dulu ya teman-teman, suara saya apakah lumayan bagus? Cukup ya? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai hari ini kita rasakan. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tadi saya baca sahabat-sahabat semua dari berbagai daerah. Saya tanya dulu, saya sapa ya, semoga semua sahabat sehat-sehat semua. Ya, coba tulis di komentar kabarnya hari ini. Barangkali ada yang sakit, kita doakan biar sembuh. Barangkali ada yang galau, kita doakan biar semangat. Barangkali ada yang sudah semangat, ya, lebih semangat lagi. Respon itu menentukan kita siapa. Termasuk bagaimana respon kita di hadapan Allah, menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Lagi banyak utang, Ustaz, kita doakan yang banyak hutang dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pemberi rizki. Enggak usah takut. Yang penting berusaha. Suara saya terlalu kecil, coba yang lain komen apakah sama atau yang lain sama. Cukup ya? Jelas ya, sebenarnya jelas ya. Jelas ya. Ini Masya Allah nih. Hebat-hebat semuanya. Kabarnya sehat. Wah, ini masih ada yang patah tulang. Kemarin waktu saya ngisi juga ada yang patah tulang. Gak apa-apa, itu tanda Allah cinta. Ya, hari ini saya juga tadi terlambat sedikit. Waduh, Masya Allah, qadarullah, saya lagi agak gak enak badan. Gitu ya. Tadi minta dipijitin dulu sedikit sebentar. Biar apa ya, biar gak terlalu masuk angin. Ya, tapi ketemu sama sahabat-sahabat Al-Quran semua, semoga jadi energi positif. Ya, biar kita semakin sehat semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang share apa nih di sini? Tolong di-share-nya di ini ya. Admin bisa dibantu nih kayaknya. Saya muncul. Ya. Oke. Kalau bisa tidak mengganggu ya. Insya Allah sehat. Ya, saya juga sehat insya Allah. Ya, setelah ketemu sama teman-teman di sini, insya Allah sehat. Ya, insya Allah ini aura positif, energi positif menyebarkan positif. Hari ini kita bahas apa? Saya izin share screen. Hari ini kita bahas ini. Sudah kelihatan belum? Kalau belum, kasih tahu. Ya, sudah kelihatan. Ini kita bahas hari ini. Dosa besar penghafal Quran. Ya, dosa besar penghafal Quran. Saya rasa suara saya cukup ya, karena komen yang lain juga cukup. Coba yang rasa suaranya kecil, dicek volume perangkatnya. Atau dicek headsetnya, atau pakai headset gitu ya. Disesuaikan. Karena yang tadi komen, yang lainnya suaranya jelas gitu. Dan saya juga dekat sama mic. Kita bahas hari ini dosa besar penghafal Quran. Ini satu pembahasan yang saya sendiri rasa-rasanya tidak pantas menyampaikan ini. Maka izinkan di pertemuan ini saya menasehati diri sendiri. Karena ini bukan bicara tentang siapa-siapa. Ini bukan bicara tentang teman-teman semua. Ini bukan bicara tentang orang lain. Ini tentang diri saya pribadi.
ini tentang kita semua. Ya, maka memahami dosa besar penghafal Quran itu bukan untuk menuduh orang lain. Jadi setelah hari ini kita nggak boleh mengklaim, wah teman saya ada nih penghafal Quran dan dia melakukan dosa besar itu. Enggak, kita nggak belajar untuk menilai orang. Kita belajar untuk menilai diri sendiri. Setelah selesai kajian ini, maka kita pandang diri kita. Ternyata ini tentang kita. Gitu ya. Jadi dosa besar penghafal Quran itu nasihat buat diri kita sendiri. Bukan untuk menilai orang lain. Sebelumnya yang belum kenal, saya mau izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Khairul Anam. Di Khodimul Quran, foundernya bersama Ustadz Asadullah. Ya, beberapa kegiatan saya hari ini saya menulis 6 buku. Ada di Gramedia, inspirator, motivator Quran, biasanya mengisi tentang materi Quran, offline dan online. Saya masih kuliah S2 di IKI Jakarta. Saya mengasuh pondok tahfiz. Saya founder Rindu Surga, founder Khodimul Quran, dan punya metode menghafal Arih Nabil Quran yang saya selalu sebarkan. Itu Instagram saya, @rindu_surga_. Silahkan saja yang mau kenalan. Enggak juga enggak apa-apa. Ya, karena yang penting adalah kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ini buku-buku yang saya tulis, belum saya cantumkan semua. 3 buku pertama ini buku paket menghafal Quran. Banyak para penghafal Quran yang ditemani oleh buku-buku ini. Teman-teman yang belum pesan bisa pesan ke saya pribadi. Di Shopee juga ada. Ya, atau di Gramedia beberapa buku ada. Dan itu saja. Kita hari ini langsung bahas. Ya. Ini yang kita bahas tentang dosa penghafal Quran. Mengapa kita harus bahas itu? Ya. Pertanyaannya, mengapa pembahasan ini penting? Teman-teman menyiapkan waktu malam ini, saya mohon kita selesaikan kajian ini. Karena kita belajar tentang diri kita sendiri. Karena di hari kiamat nanti ada penghafal Quran yang masuk neraka. Ada penghafal Quran yang tidak bahagia di dunia, bahkan di akhirat. Ada yang menghafal Quran tapi hafalannya hilang terus, mungkin karena dosa besar. Ada yang menghafal Quran tapi susah istiqomah. Mungkin jawabannya adalah dosa besar itu. Jadi pertanyaan saya adalah, kita mau selamat gak dari semua yang di atas itu? Karena jangan-jangan hadis yang bicara tentang orang yang masuk neraka itu bicara tentang diri kita. Karena jangan-jangan orang yang katanya ngafal Quran tapi tidak bahagia, padahal Al-Quran sumber kebahagiaan, itu diri kita. Ya, maka ayo kita sama-sama belajar biar kita selamat dari semua hal di atas. Gitu ya. Jadi dosa besar mempengaruhi banyak hafalan kita. Dosa besar mempengaruhi banyak bagi penghafal Quran. Kita belajar bukan untuk mempraktekkan dosa besar ini, bukan. Kita belajar untuk menghindarinya. Ya, kita teman-teman mulai nanya, apa sih dosa besar yang dimaksud? Nanti kita nggak bahas tentang dosa-dosa besar yang kita pahami. Berzina misalnya, membunuh. Sab'un mubiqat yang kata Nabi sudah sepakat 7 dosa besar yang membinasakan. Itu kita sudah tahu semua. Tapi saya coba spill sekitar 3 saja. Kesalahan yang banyak dirasakan, dialami para penghafal Quran. Dan saya sebut itu sebagai dosa besar. Karena harusnya penghafal Quran selamat dari itu. Begitu penghafal Quran tidak selamat dari masalah ini atau dosa besar tadi, maka yang terjadi seperti di atas itu. Seperti di layar. Hafal Quran tapi masuk neraka, ada hadisnya. Hafal Quran tapi tidak bahagia, banyak contohnya. Menghafal Quran tapi hafalan hilang terus, susah istiqomah. Banyak ya, merasakan juga kan. Tapi sebelum mulai, mari kita ngaku dulu sama Allah. Ya, mari mengaku dulu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaku bahwa kita tuh sakit selama ini. Nah, itu saya tulis tuh angka di atas tuh 18, 103, 104. 18 itu surah Al-Kahfi, 103, 104 itu ayatnya. Teman-teman boleh baca sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah mau ku beritahu kepada kalian, kata Allah. Mau enggak aku kasih tahu orang yang paling rugi amalnya? Akhsaru a'mala itu orang yang paling rugi amalnya, rugi dunia akhirat.
beramal tapi amalnya rugi. Itu orang yang paling rugi, serugi-ruginya manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina dhalla sa'yuhum fil a'mal wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu kan? Yaitu mereka dhalla sa'yuhum a'maluhum, orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya fil hayatid dunya, di dunia ini, tapi mereka mengira mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan itu kita. Saat saya penghafal Quran, banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari saya baca Quran, kita merasa melakukan amal yang luar biasa. Tapi jangan-jangan kitalah yang disebut dalam surah Al-Kahfi 103, 104 itu. Ketika Allah bilang, itulah orang yang paling rugi, ngerasa amalnya bermanfaat padahal sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Saat saya penghafal Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Saya orang terbaik di dunia ini, di muka bumi ini, keluarga Allah. Kita merasa saja. Jadi kita ngaku sama Allah, ya Allah, ternyata kita sakit. Kita banyak dosa. Kenapa harus ngaku sakit? Karena hanya orang yang sadar dirinya sakit, dia akan sembuh. Orang sakit tapi nggak sadar sakit, dia nggak akan sembuh. Jadi sadar bahwa kita melakukan dosa, sadar bahwa kita lagi sakit, maka itu adalah setengah kesembuhan. Kita ngaku sama Allah, nggak usah sombong, nggak usah ngerasa ya Allah saya sudah ngelakuin terbaik, nggak usah sombong. Karena bisa jadi yang kita lakukan selama ini sia-sia, banyak hal yang kita nggak tahu. Kita ngaku sama Allah, ya Allah banyak sekali kurangnya ya Allah. Selama ini ngafal bukan untukmu ya Allah, yang kami kejar dunia. Kami ngaku salah ya Allah. Ya Allah selama ini kami ngafal Quran, tapi tujuan kami selalu dunia. Tidak ada namamu dalam perjuangan ini. Kami ngaku salah ya Allah. Ya Allah selama ini ngafal Quran, tapi gak semangat ngamalin. Ya, jadi kita ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur, ya Allah, makasih sudah turun Al-Quran dalam hidup. Makasih ya Allah, jadikan Al-Quran imam hidup kami, cahaya hidup kami, pembimbing hidup kami. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Maafkan karena kami ngafal Quran, tapi lisan kami tak sesuai. Apa yang kami baca tidak sesuai dengan perbuatan kami. Mata kami tidak seperti Al-Quran. Mata kami tidak melihat sebagaimana Al-Quran perintahkan. Tangan kami melakukan apa yang Al-Quran larang. Telinga kami tidak mendengar sebagaimana Al-Quran perintahkan. Hati kami banyak suuzon ya Allah. Banyak dendam, banyak benci, banyak marah. Ya Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kami. Ya, jadi kita semua sepakat di hadapan Allah kita mengaku salah. Gak ada yang merasa benar. Ya, baru kita akan belajar tentang dosa besar itu. Karena kalau kita nggak ngaku salah, nanti saya sampaikan dosa besar pertama, kita sombong di hadapan Allah, wah bukan saya. Saya sampaikan dosa besar kedua, kita sombong di hadapan Allah, ini bukan saya. Ini orang lain. Untuk apa belajar kalau kita nggak sadar bahwa kita bodoh? Untuk apa berobat kalau kita nggak sadar bahwa kita sakit? Jadi sebelum berobat, sadari bahwa kita sakit. Kita pengen disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Jangan menuduh orang lain. Ini tentang diri kita. Ya, maka kajian ini tentang diri kita. Langsung saja dosa besar pertama. Dosa besar pertama. Menghafal bukan untuk Allah. Menghafal bukan untuk Allah. Dalam bahasa lain, tidak ikhlas. Ini yang tadi saya ceritakan. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada orang yang belajar ilmu. Dia menguasai banyak ilmu. Dia membaca Al-Quran. Dia qurra. Dia penghafal Quran di dunia.
Tapi ini menjadi satu dari 3 golongan yang dilemparkan pertama ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka protes, "Ya Allah, kenapa Engkau masukkan kami ke dalam surga? Wa qara'tu fikal Qur'an." Kami baca Quran karena Engkau ya Allah. Tapi Allah jawab, "Kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari." Ini potongan hadisnya yang saya sampaikan di depan nih. Karena kamu baca Al-Quran bukan karena Allah, bukan mencari wajahku, bukan mencari ridhoku. Jadi kamu baca Al-Quran, kamu hafalin Al-Quran karena pengen disebut orang qori, pengen dipuji orang, kamu cari penilaian manusia. Yang kamu cari wajah manusia, bukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar penghafal Quran. Karena penghafal Quran yang menghafal bukan untuk Allah, tidak akan pernah dia dapati Al-Quran di hari kiamat nanti menyelamatkannya. Maka ikhlas itu bukan pilihan. Ya, ikhlas itu bukan pilihan. Ikhlas itu kewajiban bagi penghafal Quran. Siapapun yang menghafal Quran mulai hari ini wajib baginya menghafal hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Quran itu yuriduna wajah Allah, yang mereka cari wajah Allah. Semua amal itu kan harus yuriduna wajah Allah, mencari wajah Allah. Kalau bahasa kita tuh cari muka sama Allah. Ngapain ngafal Quran cari muka sama guru? Ngapain ngafal Quran cari muka sama manusia? Ngapain baca Quran cari muka dengan followers? Cari muka sama Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah. Itu yang kita sebut dengan ikhlas, menghafal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, ikhlas itu bukan pilihan. Karena begitu kita kehilangan ikhlas, kita kehilangan surganya. Ini saya sebut pengemis dunia yang tak mencium bau surga. Orang hafal Quran, tapi dia menjadi pengemis dunia. Yang dia cari bukan surga. Yang dia cari dunia. Pengemis dunia. Dan Nabi Muhammad SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardham minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang belajar ilmu? Belajar ilmu itu menghafal Quran juga termasuk. Harusnya ilmu itu dicari untuk menemukan wajah Allah. Mimma yubtagha bihi wajh Allah. Harusnya kalian belajar itu mencari wajah Allah. Tapi dia tidak belajar kecuali mencari kesenangan dunia, mencari harta dunia, mencari harga dunia. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lam yajid arfal jannah. Tidak akan pernah mencium bau surga yaumal qiyamah, hari kiamat. Mencium saja tidak. Bagaimana mungkin orang yang mencari dunia berharap masuk ke dalam surga? Kata Nabi, mencium saja tidak. Pengemis dunia yang tak mencium bau surga. Kalau konteks kita penghafal Quran adalah mereka yang menghafal Quran tapi tidak ada wajah Allah di ujung perjuangannya. Mereka menghafal Quran tapi yang mereka cari bukan surga Allah. Yang mereka cari adalah dunia. Yang mereka cari adalah dunia. Apa dunia itu? Dunia itu semua kesenangan yang sifatnya dunia. Kalau kita menghafal karena mendapatkan beasiswa, itu adalah dunia. Kalau kita menghafal karena wanita, wanita adalah dunia. Kalau kita menghafal karena jodoh, maka jodoh adalah dunia. Kalau kita menghafal karena dapatkan pujian, pujian itulah dunia. Kalau kita menghafal Al-Quran karena ingin hanya diwisuda, itulah dunia. Jangan menghafal karena itu semua. Menghafal harus karena Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita sebagai penghafal Quran itu adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Coba lihat sekarang surah Hud ayat 15-16. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Ini 15-16. Surah 12, surah Hud. Surah 11 ya. Kata Allah, siapa yang beramal tapi yang dia cari dunia,
Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya dan kesenangannya dan harta bendanya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka ku sempurnakan bagi mereka nikmatnya, ku sempurnakan bayarannya, wa hum fiha la yubkhasun, tidak aku rugikan sedikit pun. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, tapi mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, semua yang mereka lakukan di dunia lenyap. Wa batilum ma kanu ya'malun, gak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batal semua amalnya. Biar dia capek di dunia, jatuh bangun, bergadang menghafalkan Quran, tapi yang dia cari dunia, maka di surga tidak ada bayaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita rela bahwa perjuangan menghafal ini berat, jatuh bangun, tapi tak kita dapati balasannya di surga nanti? Rela nggak kita sama perjuangan yang berat ini nggak dibayar sama Allah Subhanahu wa taala? Bukan Allah nggak bayar, Allah sudah bayar di dunia. Orang yang mencari dunia maka Allah bayar di dunia. Allah nggak pernah zalim. Kan kata Allah, la yubkhasun, nuwafi ilaihim, ku sempurnakan bayarannya. La yubkhasun, tidak dirugikan sama sekali. Kenapa di akhirat mereka nggak dikasih? Karena sejak awal mereka nggak pernah meminta akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal mereka tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal mereka mengharapkan dunia. Maka kata Allah, kau minta dunia, ku berikan dunia. Kau minta dunia, ku berikan dunia. Adil. Tapi di akhirat gak usah minta apa-apa lagi, karena Allah sudah lunas bayar di dunia. Ridho gak kita? Semua perjuangan menghafal kita dibayar sempurna di dunia, tapi di akhirat laisa lahum fil akhirati illan nar, gak ada apa-apa kecuali neraka. Tentu kita gak ridho, karena kita harapkan dari perjuangan menghafal yang penuh perjuangan ini adalah balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Teman-teman yang mata Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita sadari. Jadi dosa besar itu sederhana. Setiap hari mungkin kita merasakannya, tapi seringkali kita gak sadar. Dosa besar itu namanya tidak ikhlas. Menghafal Al-Quran tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghafal Quran tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki. Menghafal Quran gak boleh karena apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menghafal yang ikhlas itu menghafal yang tidak ada hubungannya sama dunia. Gak masalah kalau menghafal gak dapat uang banyak. Gak masalah kalau menghafal gak dapat beasiswa. Gak masalah kalau menghafal gak dipuji sama orang. Gak masalah kalau menghafal dicaci sama orang. Karena menghafal yang ikhlas itu menghafal yang tidak ada urusannya sama dunia. Menghafal yang ikhlas adalah menghafal yang tidak peduli sama dunia. Tidak peduli sama dunia. Terserah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa menilai. Kalau kita selama ini menghafal Quran, tapi dipuji sedikit sama orang terbang, dihinakan, jatuh, jangan-jangan kita menghafal gak ikhlas karena Allah. Kita bisa menilai. Kalau selama ini mati-matian berjuang menghafal biar dapat beasiswa, setelah dapat, apakah kita lanjutkan atau tidak hafalan itu? Silahkan nilai sendiri. Kita menghafal mungkin karena di pondok, maka kita menilai bagaimana interaksi kita saat di luar pondok. Itulah keikhlasan. Keikhlasan itu apa yang tersisa saat kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan saat ramai. Keikhlasan itu bukan perjuangan kita saat di pondok. Keikhlasan itu saat kita sendiri berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada Al-Quran dalam momen itu? Itulah keikhlasan kita. Ya, maka perbaiki niat, dia akan memperbaiki perjuangan kita. Ini saya tulis di buku saya. Jadi, ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan hafalan. Sakit gak tuh hafalan hilang? Kan orang sering tuh cerita sama saya. Katanya, sakit hati paling dalam bagi penghafal Quran itu adalah saat murojaah rasa ziyadah. Nah gitu kan katanya.
saat hafalan hilang. Itu sakit hatinya penghafal Quran. Bagi saya enggak, biasa aja. Hafalan hilang itu enggak apa-apa, dihafalkan saja lagi. Itu bukan musibah. Itu bukan musibah besar. Hafalan hilang itu tinggal dihafalkan lagi, yang penting enggak berhenti. Apa masalahnya? Karena hafalan itu memang haknya Allah, diberikan pada siapa yang Allah mau. Diberikan pada siapa yang mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah kita undang dengan perbuatan baik, perjuangan, ikhtiar kita. Tapi kalau suatu saat memang Allah takdirkan hilang dengan berbagai kebijaksanaan yang kita tidak tahu, tidak masalah, gak usah mengeluh. Tapi ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan hafalan. Tahu nggak? Coba. Ada yang mau komen dulu sebelum saya tampilkan. Tahu nggak? Ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan hafalan. Kalau yang suka baca tulisan saya harusnya nggak nih. Itu bahasa lainnya tuh, kehilangan keikhlasan. Itu ada yang tahu tuh. Kayaknya suka baca quote saya ini. Jadi ngerti ya, apa yang lebih berharga daripada hafalan itu? Keikhlasan. Jadi kalau saya tanya, tahu nggak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan hafalan? Apa itu? Kehilangan Allah saat menghafalkan Al-Quran. Kehilangan Allah saat menghafalkan Al-Quran. Bisa jadi orang kehilangan hafalan, tapi dia nggak kehilangan Allah. Bisa jadi orang kehilangan hafalan, terizin. Bentar, belum ngomong. Mohon maaf nih, agak nggak sanggup ngomong. Jadi bisa jadi ada orang kehilangan hafalan, tapi dia nggak kehilangan Allah. Dia terus berjuang, dia berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya ada orang yang hafalannya lancar, tapi kehilangan Allah dalam perjuangannya. Dia ngafal nyari dunia, dia ngafal nyari followers, dia ngafal nyari popularitas, nyari pujian, nyari bayaran dunia. Itu namanya kehilangan Allah saat menghafalkan Al-Quran. Makanya saya sebut dosa besar. Bagaimana mungkin orang yang merapal, membaca kalam Allah, ucapan Allah, tapi dalam waktu bersamaan dia kehilangan Allah. Ya, bagaimana mungkin orang yang membaca kalimat-kalimat Allah, tapi di waktu yang bersamaan dia lupa sama Allah. Dan itu musibah terbesar ya. Ya, itu musibah terbesar ya. Maka dosa besar sekaligus musibah besar pertama bagi penghafal Quran itu adalah ketidakikhlasan. Jadi saya ulang, gak apa-apa. Hafalan hilang tuh gak apa-apa. Yang penting gak usah kehilangan Allah. Nggak kehilangan Allah itu maksudnya tetap semangat. Karena kita berharap sama Allah. Ya, karena kita tahu semua atas hak Allah, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lebih parah itu adalah orang yang justru diberikan Allah hafalan yang baik-baik saja, padahal dia nggak pernah ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi coba mana yang bagus? Kehilangan Allah atau kehilangan hafalan? Lebih bagus kehilangan hafalan. Yang penting gak kehilangan Allah. Walaupun yang kita harapkan adalah hafalan yang kita bisa jaga, sekaligus kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekaligus kita ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah siapapun yang menghafal karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih karunia kemudahan. Siapa yang bersungguh-sungguh berniat ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan biar kita selalu bersama sama Allah. Maka tips saya, sekarang kalau teman-teman mau ngafal Quran, pengen baca Quran, kenapa pengen ngafal Quran? Niatkan, ya Allah, beri saya kehafalan yang lancar. Karena aku mau terus bersama dengan Engkau, ya Allah. Biar di jalan aku bisa bersama dengan Engkau. Biar dimanapun aku berada, aku selalu bisa
membaca kalimat-kalimat-Mu ya Allah. Gitu loh. Tapi kita buktiin beneran. Kalau lagi di jalan tuh yang kita ingat bukan yang lain. Kita murojaah. Kita buktikan hidup-hidup kita tuh selalu dihiasi dengan Al-Quran. Tidak mungkin orang yang jujur pengen selalu bersama Allah, Allah halang-halangi dia. Gak mungkin tuh. Orang udah jujur, ya Allah pengen ketemu sama Engkau terus, beri aku hafal yang lancar. Kata Allah, enggak boleh, enggak mungkin. Mustahil. Karena di hadis kata Allah, kamu datang kepadaku sejengkal, maka aku datang kepadamu sedepa. Kamu datang kepadaku sedepa, aku datang kepadamu sehasta. Kamu datang berjalan kaki, maka aku datang berlari. Itu kata Allah. Kamu bilang mau ketemu, ayo kita ketemu. Gak mungkin Allah menolak. Tapi mungkin niat kita yang selama ini belum ikhlas. Kita ngafal Quran selalu pikirannya dunia terus. Biar tasmi, biar wisuda, biar dipuji, biar orang tua bangga. Semuanya dunia. Di mana kita naruh Allah dalam perjuangan ini? Di mana? Allah sudah janji, datang kepadaku satu langkah, aku datang padamu 100 langkah. Kalau itu nggak ada hadisnya. Itu maknanya saja. Datang berjalan kaki, aku datang berlari, kata Allah. Datang satu jengkal, aku datang satu depa. Terus kita menghafal Quran. Kita lakukan bukan untuk mendatangi Allah. Ya, jadi kita tahu kan selama ini kenapa hafalan itu nggak mudah rasanya. Karena niat kita salah, bukan untuk Allah. Maka sering ngomong, self-talk namanya. Itu di kelas yang nanti saya ajarin di kelas hari Sabtu tuh yang udah daftar, kita bahas di sana. Tiap hari kita punya self-talk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomong, buat menghidupkan hati. Yang belum daftar, nanti di akhir saya kasih info pendaftarannya. Ya, dosa besar kedua, menghafal tapi tidak mengamalkan. Ini siapa? Ini saya lah, ya, ini kita lah, ini bukan siapa-siapa. Makanya nyampein dosa besar ini bukan nasihatin orang, nasihatin diri sendiri. Tahu nggak di surah Al-Furqan ayat 25 itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang pengaduan Nabi. Wa qala Rasul, ketika Rasul mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Al-Quran ini mereka tinggalkan, wahai Allah. Itu diadukan Nabi pada Allah di hari kiamat nanti. Padahal bukankah dosa umat Nabi itu banyak sekali? Ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang durhaka, ada yang riba. Dosa-dosa besarnya banyak. Tapi Nabi nggak mengadukan semua dosa besar itu. Nabi cuma adukan satu hal kepada Allah. Ya Allah, umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Kenapa Al-Quran yang Nabi adukan? Bukan dosa-dosa yang lain. Karena Al-Quran adalah imannya. Al-Quran adalah imamnya. Pemimpin hidup kita. Cahaya hidup kita. Jika imam ini tidak kita ikuti, hancurlah seluruh hidup kita. Jika cahaya ini tidak kita nyalakan, maka gelaplah hidup kita. Sumber kehancuran kehidupan kita adalah Al-Quran. Siapa yang tidak menghidupkan cahaya Al-Quran dalam hidupnya, maka hidupnya penuh dengan kebutaan. Ya, apa yang dikatakan Nabi mahjura itu, mereka meninggalkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu dekat dalam hidupnya. Ini saya ada di video itu kan. Al-Quran ada dalam hidup kita, dekat sekali. Di rak-rak buku kita, di masjid-masjid yang kita selalu kunjungi. Bahkan Al-Quran ada dalam ingatan kita. Kita menghafalnya. Tapi kata Nabi, Al-Quran yang dekat ini mereka jadikan jauh, mahjur. Karena mereka sekedar menghafalnya, membacanya, tapi tidak mengamalkannya. Nanti boleh baca tuh. Pendapatnya mahjur itu ada banyak poin-poinnya. Salah satunya adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Pada Al-Quran itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini kata Allah, kuturunkan padamu
liyadabbaru ayatihi, biar mereka tadabburi ayat-ayatnya. Wal yatadzakkara ulul albab, dan biar bermanfaat, diambil pelajaran bagi ulul albab. Maksudnya dipraktekkan, diamalkan dalam hidup. Bukan sekedar dihafalkan. Maka kalau bolehlah saya sampaikan, tujuan Al-Quran turun itu bukan untuk dihafalkan saja. Lebih dari itu, Al-Quran yang kita hafal hari ini harusnya sesemangat itu juga kita mengamalkannya. Ya. Tadi poin yang pertama, Iqra, bacalah Al-Quran. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran. Hafalkan Al-Quran itu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ikhlas maksudnya. Menghafal Quran itu harus karena Allah. Harus dengan nama Tuhanmu. Gak boleh atas nama orang lain. Kenapa kamu menghafal Quran? Disuruh ustadz. Itu bukan bismi rabbik namanya. Itu bismi ustadz. Dengan nama ustadz. Kenapa kamu menghafal Quran? Disuruh orang tua. Itu bukan bismi rabbik. Kalau menghafal Quran kata Allah, Iqra bismi rabbika. Hafal Quran harus dengan nama Tuhanmu, artinya ikhlas. Dan tahu nggak, hafalan yang ikhlas itu tandanya apa? Hafalan yang ikhlas itu adalah hafalan yang ujungnya diamalkan. Akhir surah Al-Alaq itu, ketika Allah bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus kita bertanya, terus ngafal itu apa target besarnya? Ternyata surah ini gak bicara tentang kamu harus hafal 30 juz. Enggak. Tapi ujungnya adalah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ending dari menghafal itu, harusnya kamu semakin sujud sama Allah dan semakin dekat. Kenapa? Karena kita mengamalkan Al-Quran. Harusnya semakin bertambah ayat, semakin banyak sujud kita. Semakin bertambah ayat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah endingnya wasjud waqtarib. Sujud dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Ya. Jadi menghafal yang benar itu adalah menghafal yang tidak hanya memproduksi ayat atau hafalan, tapi juga memproduksi amal. Amal ibadah. Sekali lagi, jadi menghafal itu tidak selalu tentang memproduksi hafalan, tapi menghafal ada tentang memproduksi ketaatan. Ya, artinya apa? Artinya semakin banyak hafalan, bertambah hafalan kita, harusnya bertambah juga amal ibadah kita. Kalau makin banyak hafalan tapi amal ibadah kita semakin kacau, maka perlu dipertanyakan, untuk apa kita selama ini menghafal? Jangan-jangan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa besar yang kedua. Lihat kata Nabi Muhammad SAW. Ada penghafal Quran yang kata Nabi, bacaannya tidak sampai kerongkongan. Ya, lihat kata Nabi, yakhrujun nas min qibalil masyriq, akan keluar manusia dari sisi timur. Wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka yang membaca Al-Quran tapi bacaannya tidak sampai ke kerongkongannya. Apa? Enggak sampai ke hati. Bacaannya enggak sampai ke pemahaman. Boro-boro diamalkan. Yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar rumyah. Mereka melepaskan diri dari agama sebagaimana terlepasnya busur dari panahnya. Tsumma la ya'uduna fihi hatta, tidak akan mereka kembali kecuali kalau busur itu kembali ke panahnya. Enggak mungkin. Ya, ini tentang apa? Tentang tadi wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Orang yang baca Quran, rajin dia baca Quran. Bahkan dia mungkin penghafal Quran. Tapi bacaannya tidak pernah sampai ke kerongkongannya. Dan Nabi sudah ceritakan tentang itu. Nabi sudah ceritakan tentang itu sejak dulu. Di zaman Nabi ada nama sahabat. Ada nama kisah tuh yang melibatkan satu sahabat namanya Dzul Khuwaisir. Wallahu alam apakah beliau sahabat atau bukan. Namanya Dzul Khuwaisir. Saat pembagian Hunain, pembagian ghanimah setelah perang Hunain, Nabi membagikan ghanimah dengan cara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Dzul Khuwaisir ini protes, "Wahai Nabi, i'dilu.
berbuatlah adil dalam pembagian ghanimah. Tentu para sahabat tidak terima karena Nabi disebut tidak adil. Tapi Nabi cuma mengatakan, nanti dari umatku ada orang yang seperti itu. Mereka terbiasa membaca Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Bacaannya tidak pernah sampai ke kerongkongan. Itu kata Nabi. Dan mungkin itu kita. Sekali lagi kata Nabi apa? Nanti dari umatku ada orang yang seperti Dzul Khuwaisir ini. Dia biasa membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak sampai ke kerongkongan. Dan yang ngeri adalah ketika Nabi mengatakan, saya tidak termasuk mereka, dan mereka tidak termasuk saya. Apa kata Nabi? Saya bukan golongan mereka, dan mereka bukan golongan saya. Jadi ada nih orang yang ngaku umat Nabi Muhammad. Ngaku, oh saya umatnya Nabi Muhammad. Tapi ternyata kata Nabi, enggak. Saya enggak termasuk golongan mereka. Mereka enggak termasuk golongan saya. Siapa itu? Wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka yang baca Al-Quran, tapi bacaannya tidak sampai ke kerongkongan. Itu bahasa lain dari tidak mau mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Mau kita jadi golongan yang seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, ngafal Quran itu bukan tentang banyak-banyakan jumlah, bukan. Bukan tentang banyak-banyakan hafalan, bukan. Tentang lancar-lancaran, itu target setelahnya. Tapi yang harus kita tanam kuat dalam pikiran adalah bagaimana Al-Quran yang saya hafalkan. Satu, saya menghafalnya ingin selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, saya menghafalkannya, saya pengen mengamalkan. Itu kan poin 1, 2 kan. Yang satu, kita menyingkirkan ketidakikhlasan dengan cara tadi. Sekarang ngafal tuh pengen dekat-dekat terus sama Allah. Pengen dapat ridho Allah, pengen dapat wajah Allah. Terus yang kedua, kita ngafal karena pengen bisa ngamalin. Karena Allah sudah turunin petunjuk. Wahai manusia, ini petunjuk, silahkan pakai petunjuk itu, kamu selamat dalam hidup. Kamu tahu bagaimana caranya hidup. Itu kita hafalkan. Dan kita bilang sama Allah, ya Allah, aku hafalkan ini. Biar aku bisa memakai ini sebagai petunjuk. Gitu loh. Pernah gak kita sama ini ngafal? Tapi secara sengaja itu berniat, ya Allah, saya pengen bisa ngamalin. Kayaknya gak pernah deh. Boro-boro ingat tentang ngamalin. Selalu pikiran kita tentang hafalan terus, tentang dunia terus. Ya Allah, saya pengen bisa hafal biar segera wisuda tahun ini, ya Allah. Dunia lagi. Lagi-lagi dunia. Dunia lagi. Itu kita. Ya. Jadi kalau cuma baca Quran, ngafal Quran enggak sampai kerongkongan. Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dialah penghafal Quran itu. Dia ahli tahajud, dia ahli puasa, dan dia hafal Quran. Dia adalah orang yang paham ayat Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam. Dia orang paham sama Al-Quran. Tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran dengan benar. Dan dialah pembunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang membuat kita merasa mampu selamat dengan hanya bermodalkan hafalan? Yang hafalan itu seringkali gak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kitalah yang mengaku paling ahlul Quran, paling qurra, paling hafiz, paling penghafal Quran. Sedangkan yang benar-benar penghafal Quran dan paham saja tidak selamat kalau dia tidak mau mengamalkan. Ya, jadi dosa besar kedua itu adalah mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Lihat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Al-Maidah 68. Wahai ahlul kitab. Ini kitab ahlul kitab termasuk kita ya. Al-Quran itu universal untuk kita juga. Lastum ala syai', engkau bukan siapa-siapa. Engkau tidak berada di atas apapun sampai engkau mengamalkan, menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhan pada kalian, Al-Quran.
Jadi kata Allah, kalau kamu belum sampai mengamalkan, lastum ala syai. Kamu bukan siapa-siapa. Gak usah ngaku-ngaku. Gak ada kerennya. Ya, gak ada kerennya. Jangan ngaku ahlul Quran. Jangan ngaku penghafal Quran, hafiz Quran. Lastum ala syai. Kamu tidak berada di atas kebenaran apapun. Sampai kamu menegakkan Taurat, Injil, dan kitab-kitab Allah. Itu maksudnya adalah kalau konteksnya kita mengamalkan Al-Quran. Karena ini konteksnya ahlul kitab, ya Taurat, Injil disebutnya. Jadi satu kata Nabi tadi, yang gak ngamalin itu bukan golonganku. Aku bukan dari mereka, mereka bukan dari aku. Yang kedua kata Allah sendiri, dia bukan siapa-siapa. Kalau yang katanya kita selalu dengar keluarga Allah, enggak, dia bukan keluarga aku. Mungkin gitu bahasanya. Bukan, kita bukan siapa-siapa. Bukan golongan Allah. Jadi kalau kita bukan golongan Nabi, bukan golongan keluarga Allah, kita golongan siapa? Golongan sahabat Nabi. Coba kita baca penjelasan Ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Inna sa'uba alaina hifdzu alfazil Qur'an wa sahula alaina al-'amalu bih wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdzul Qur'an wa yas'ubu alaihimul 'amalu bih." Kata Ibnu Mas'ud, bagi generasi kami, sulit bagi kami ngafalin Al-Quran itu, menghafalkan setiap lafaz-lafaz Al-Quran, sulit rasanya bagi kami. Tapi mudah bagi kami mengamalkannya. Tapi sesungguhnya orang-orang setelah kami, kata Ibnu Mas'ud, ya, mudah mereka menghafalkan Al-Quran, tapi susah mereka ngamalin. Itu golongan sahabat. Golongan sahabat itu golongan yang fokus sama amal. Bahkan mereka kesusahan menghafalnya. Kalau hari ini kita merasa mudah dalam menghafalkan, maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah bagaimana pengamalan kita. Kita mau ngaku golongan siapa? Kalau bukan golongan Nabi, bukan golongan ahlullah. Ternyata golongan sahabat pun bukan yang seperti kita ini, yang lomba-lombanya selalu tentang berapa juz, berapa selesai, kapan selesai, berapa lama lagi selesai. Selalu tentang jumlah, selalu tentang cepat. Ya, harusnya kalau kita mau ngikut para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang fokus sama pengamalan. Ya, fokus sama pengamalan. Bentar ya. Kelihatan ya? Masih kelihatan. Kita lanjutin. Ini yang saya sebut menghafal Quran tapi melepaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah, coba ceritakan sama mereka, bacakan kepada mereka sebuah kisah besar. Naba itu kisah besar. Alladzi atainahu ayatina, tentang orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Penghafal Quran nih. Berita besar tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi dia memilih melepaskan ayat-ayat itu. Gak mau ngamalin, dia lepaskan ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti sama syaitan. Fakana minal ghawin, maka hidupnya tersesat. Itu kisah besar, kata Allah. Apa kisah besar itu? Orang yang menghafal tapi melepaskan. Yang ngafalin Quran tapi dia melepaskan Al-Quran dalam hidupnya. Dia gak mau ngamalin. Coba lanjutin ayat ini. Buka sendiri mushafnya nanti. Kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Orang yang seperti itu, permisalannya seperti anjing. Seperti anjing, kata Allah. Allah sendiri yang bilang, orang yang kami berikan ayat-ayat kami, tapi dia memilih untuk melepaskannya. Maka orang seperti itu, kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukuhu yalhath. Kau berikan anjing itu, dia tetap menjulurkan lidah. Atau tidak engkau berikan, dia tetap menjulurkan lidah. Artinya apa? Sama saja. Dia penghafal Quran, tapi tidak ada bedanya dengan yang bukan penghafal Quran. Dulu waktu kita nggak ngafalin Quran, oke lah. Masih ada yang pacaran di antara kita. Tapi sekarang kita ngafal Quran.
Di Al-Quran dilarang wala taqrabu zina, nggak boleh pacaran. Harusnya kita ikuti Al-Quran. Dulu oke lah waktu kita bukan penghafal Quran, lisan kita belum bisa kita jaga, ngomongnya kasar terus. Tapi sekarang penghafal Quran, harusnya lisan kita terjaga. Ya, kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan itu. Jadi dosa besar yang kedua tadi, tidak mengamalkan Al-Quran, sekedar hafal saja. Dan yang ketiga, yang terakhir, gak usah banyak-banyak. Dosa besar ketiga itu adalah menghafal tapi melupakan, tidak mau menjaga, gak mau murojaah. Menghafal tapi melupakan. Menghafal ziyadah terus. Kenapa kamu ziyadah terus? Enggak, saya pengen jadi penghafal Quran. Bukan. Kamu bukan jadi penghafal Quran. Kamu jadi orang yang melupakan Al-Quran kalau nggak mau jaga. Banyak nggak tuh yang gitu tuh? Ziyadah terus saja. Nah, lihat nih ayatnya. Ayat surat Toha ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, begitulah. Atatka ayatuna. Ayat kami telah datang kepadamu, kuberikan ayat ini kepadamu. Fanasitaha, tapi engkau malah melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari itu kamu pun akan dilupakan. Jadi orang yang melupakan Al-Quran, ada orang yang akan dilupakan Allah di hari kiamat. Ya. Jadi jangan sekedar menghafal, tapi bagaimana kita menjaganya. Hari ini kebanyakan kita selalu menuntut kepada Allah, ya Allah, pengen jadi hafiz Quran, pengen hafal Quran, pengen hafal sekian juz ya Allah dalam tahun ini. Bulan ini pengen sekian juz. Pertanyaannya, sudah berapa hafalan yang kita syukuri? Berapa yang kita sudah syukuri? Kisah Sa'labah itu. Tahu Sa'labah kan? Ketika dia minta sama Nabi, wahai Nabi, doakan aku jadi orang kaya. Aku mau bersedekah, wahai Nabi. Jadikan aku orang kaya. Aku pengen beramal solih. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum bakhilu biha. Apa itu kata Allah? Di antara mereka ada orang berjanji sama Allah, ya Allah, berilah aku harta, atau berikan aku sesuatu. Aku janji jadi orang solih. Aku janji mau lebih banyak beramal. Kata Nabi waktu Sa'labah minta doa itu, kata Nabi, wailak, ya Sa'labah, nggak usah kayak gitu. Qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutiquhu. Sedikit yang kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi tidak kamu syukuri. Qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutiquhu. Sedikit yang kamu syukuri wahai Sa'labah lebih baik daripada banyak tapi tak sanggup engkau syukuri. Itu yang terjadi kan. Sa'labah kemudian diberi harta banyak sama Allah, dia lupa dengan berjamaahnya, dia lupa dengan ibadahnya, dia lupa dengan zakatnya. Jangan-jangan ini tentang kita. Saat kita sampai di At-Taubah kisah tadi, harusnya kita mikir sama diri kita. Jangan-jangan ini kita yang selalu berjanji sama Allah, ya Allah beri saya hafalan, saya janji murojaah. Nyatanya hafalan kita bertambah, murojaah kita tak pernah bertambah. Nyatanya hafalan kita bertambah, amal ibadah kita tak pernah bertambah. Nyatanya hafalan kita bertambah, tapi ketaatan kita tidak pernah bertambah. Dan itu dosa besar, terutama bagi penghafal Quran. Ngafal tapi melupakan. Ya. Kenapa dosa besar? Hukum menghafal Quran itu fardu kifayah. Menghafal sebagian dari Al-Quran itu fardu ain. Minimal kita hafal Al-Fatihah. Karena dalam surat ada Al-Fatihah. Tapi selebih dari itu fardu kifayah. Nggak wajib 30 juz. Selebihnya sunnah. Sunnah. Tapi ditekankan. Sedangkan murojaah itu hukumnya wajib. Yang sunnah tidak pernah boleh mengalahkan yang wajib. Jika mengerjakan sunnah menjadikan yang wajib terbengkalai, maka menjadi haram. Jangan-jangan selama ini kita menghafal Quran, tapi kita menghafal dengan cara yang haram. Ngerti gak maksudnya? Salat subuh wajib, salat tahajud sunnah. Kalau tahajud kita bikin kita gak pernah salat subuh, fokus tahajud doang, capek sampai-sampai gak salat subuh,
maka bagi dia sholat tahajud jadi haram. Kenapa? Karena tahajud itu yang menyebabkan dia tidak sholat subuh. Karena tahajud itu yang menyebabkan dia tidak sholat subuh, maka tahajud bagi dia jadi haram. Kita ngafal Quran, ziyadah itu sunnah, menjaganya wajib. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Kalau kita memaksakan diri mengerjakan yang sunnah, sampai yang wajib kita tinggalkan, bisa jadi yang kita lakukan justru haram. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi jangan ujuk-ujuk kata Ustadz Anam, ngafal Quran haram. Yang kayak gitu, bukan kayak gitu cara mikirnya. Ya, konsep berpikirnya dari awal. Jadi ngafal itu gimana kita menjaganya. Yang saya harankan bagaimana kita fokus sama ziyadah itu. Dengan tanpa mengingat murojaah. Ziyadah itu kan artinya tambahan. Tambahan kan benar gak? Ziyadah itu artinya nambah. Ziyadah itu hanya disebut ziyadah. Tambahan itu hanya disebut tambahan jika apa yang ada sebelumnya bisa kita jaga. Artinya maksudnya? Contohnya gini nih, saya punya uang 10.000. Uang 10.000 saya hilang. Tiba-tiba ada orang ngasih saya 10.000 lagi. Pertanyaannya, uang saya bertambah nggak? Enggak ya. Saya punya uang 10.000. 10.000 itu hilang. Kemudian ada orang ngasih 10.000. Uang saya bertambah nggak? Enggak, tetap 10.000. Kenapa tetap 10.000 nggak bertambah? Karena saya nggak bisa jaga yang sebelumnya. Hilang. Kapan uang saya itu disebut bertambah? Kalau saya punya 10.000, saya jaga aja 10.000. Kemudian orang ngasih 10.000. Bertambah nggak uang saya? Bertambah 20.000. Itu yang disebut ziyadah. Bagaimana mungkin kita mengaku ziyadah, tapi yang kita lakukan sebenarnya bukan menambah, tapi berkurang. Yang seperti itu namanya bukan ziyadah. Ziyadah itu adalah apa yang bertambah setelah yang ada kita jaga. Ya, itu namanya ziyadah. Maka selama ini, jangan-jangan hafalan kita nggak pernah bertambah. Karena kita nggak pernah ziyadah. Ziyadah kita hanya mengganti hafalan. Satu hafalan kita hafal satu halaman. Besok kita lupakan, nambah lagi satu halaman. Kita lupakan, besok nambah lagi satu halaman. Kapan Al-Quran itu bertambah? Kapan hafalan kita bertambah? Ya, kapan hafalan kita bertambah? Kita cuma menggali lubang, tutup lubang. Hari ini gali, besok tutup. Gali lagi, besok tutup lagi. Nggak capek ngafal kayak gitu. Nggak capek ngafal kayak gitu. Hari ini ngafal, besok tinggal, ngafal, tinggal. Selesai di juz yang ke-30, kita dapati hafalan kita yang di belakang sudah hilang semua. Nggak capek ngafal kayak gitu. Capek nggak? Kapan kita mau benar-benar jaga hafalan? Kapan? Wa kadzalikal yauma tunsa. Yang melupakan Al-Quran di dunia, Allah lupakan dia di akhir kiamat. Bahkan di dunia juga. Jadi begitu ya, konsep ziyadah itu sudah dipahami. Jadi yang bertambah itu adalah apa yang bertambah setelah yang ada kita jaga. Itu yang penting. Tuh lihat, hakikat menghafal murojaah. Kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, saat itu ia bukan lagi penghafal Quran. Hakikat menghafal murojaah, kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, saat itu ia bukan lagi penghafal Quran. Kalau kita ngaku hafal 30 juz, tapi yang kita jaga cuma 5 juz, sebenarnya hafalan kita cuma 5 juz. Maka menghafal yang baik itu adalah menghafal yang porsi murojaahnya lebih banyak daripada ziyadahnya. Ingat porsi ya, porsi itu waktunya. Menghafal yang baik itu adalah menghafal yang porsi murojaahnya lebih banyak daripada ziyadahnya. Jika ziyadah mengalahkan murojaah, dipastikan ada hafalan yang terbengkalai. Karena menghafal itu tentang mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Kalau hafalan yang kita punya hari ini berapapun itu, 1 juz, 2 juz, 3 juz, kita syukuri itu. Tiap hari kita jadikan zikir harian sebagai bukti syukur kita kepada Allah, maka pasti Allah tambahkan nikmat itu. Apa nikmat itu? Tambahan hafalan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, kalau kalian kufur sama nikmat Allah dan Al-Quran itu nikmat yang sangat tinggi, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Pedih enggak? Coba yang ngerasa kufur nih, mungkin saya lah ya, kita semua. Kufur sama nikmat Allah, dikasih hafalan kamu dijaga.
Sakit nggak rasanya? Sakit nggak tuh hafalan hilang? Sakit nggak hafalan yang udah mati-matian kita perjuangin bertahun-tahun hilang dalam waktu 1 minggu nggak murojaah? Sakit nggak tuh? Kita nangis-nangis ngafalinnya, dia tuh bangun mati-matian kita ngafal, terus kita malas murojaah dan hilang hafalan itu. Galau nggak? Sakit nggak? Inna adzabi lasyadid. Dan memang azab Allah itu sakit, nyesek banget. Itu bukan salah Allah, itu salah kita. Itu salah kita. Ya, maka ngafal itu bagaimana syukur kita sama Allah. Itu yang kita jaga. Cuma itu ya. Ingat tadi 3 dosa besarnya. 1, ngafal Quran tapi nggak ikhlas. 2, ngafal Quran tapi nggak mau ngamalin. 3, ngafal Quran tapi nggak mau menjaga. Emang nggak ada dosa lain? Banyak. Udah ini yang paling intinya lah saya sampaikan. Sisanya kita evaluasi diri saja. Semua hal yang bertolak belakang sama Al-Quran itu dosa. Dosa penghafal Quran sama dengan dosa orang-orang lain. Berzina tetap dosa. Tapi ini secara khusus saya bahas di sini. 3 inilah yang sering menjangkiti para penghafal Quran. Saya dan teman-teman semua. Jangan-jangan kita. Gitu ya. Nah, semoga ini diingat bagi nasihat saya pribadi. Ini saya sebut tadi. Jadi pekan depan tuh saya ada kelas ini. Kelas ini infak. Infak terbaik. Kenapa infak? Ya biar serius ikutnya. Ya, jadi hanya yang berinfak yang dapat aksesnya. Infaknya bebas berapapun apa yang kita pelajari di sini. Kunci rahasia hafalan mutkin dengan rumus langit namanya. Ini yang kita dapatin. Bisa selalu istiqomah bersama Al-Quran insya Allah kalau kita amalin. Mendapatkan hafalan yang baik, stabil. Mengetahui penyebab hafalan selalu hilang. Memahami rumus menjadi Al-Quran. Hafalan nikmat dan melekat. Selalu bahagia bersama Al-Quran. Mau gak hafalan kayak gitu tuh? Kita bahas di sini. 2 sesi Zoom plus eksklusif mentoring 7 hari. Selama 7 hari saya mentoring, boleh tanya jawab di sana. Kita sama-sama belajar. Udah dikerjain belum? Udah diamalin belum hari ini? Ayo amalin. Ada The 7 Habits. Nanti di pertemuan kedua itu saya bahas. The 7 Habit. 7 kebiasaan penghafal Quran. Yang harus kita jaga tiap hari. Ya, karena ini rumus langit namanya. Semuanya dari langit. Ya, pendaftaran kemana? Mungkin nanti di chat nanti dikasih linknya. Atau ke nomor ini. Ya, infak untuk majlis Al-Quran. Sebagiannya untuk majlis Al-Quran. Jadi infak ini untuk majlis Al-Quran. Ada sesi Zoom 2 kali pertemuan. Mentoring selama 7 hari. Free 2 ebook. Rekaman lifetime selamanya. Bisa nonton kapan saja. Kalau bilang, Tat waktunya gak cocok, gak apa-apa. Nonton aja rekamannya. Tanya jawab menghafal. Bebas konsultasi. Komunitas menghafal Al-Quran. Ini tahapan dari metode Arihna bil Quran yang saya kembangkan. Dan salah satu formulanya adalah ini. Ya, di metode itu nanti saya jelaskan di webinar itu. Ya, cuma ikut Zoom dan ada mentoringnya. Kalau ilmunya nggak kepake boleh dikembalikan. Ya, udah bayar-bayar infak mahal-mahal, padahal infaknya cuma 20 misalnya. Terus ngerasa ilmunya nggak kepake, balikin aja ilmunya. Nggak masalah, saya cuma sharing saja. Ya, silakan kalau mau daftar. Ya, saya ajak biar. Kenapa infak gratis nggak ada tarifnya? Ya, memang infak ini cuma buat keseriusan aja. Saya bikin kajian gratis kayak hari ini nih. Yang masuk grup ribuan, 2000-an. Yang masuk Zoom cuma 300. Yang gratis itu bikin kita nggak serius. Sekarang bayar, biar serius. Ilmu itu harus serius. Ya, dan sebagian infaknya untuk majelis Al-Quran, insya Allah. Ini berapa testimoni. Nah, jadi boleh tuh mendaftar ke nomor ini. Di Zoom, di chat saya lihat tadi udah ada linknya. Silahkan disimpan, dicatat. Nanti juga di grup-grup disampaikan ulang. Ya. Jadi infaknya bebas. Tad gak cuma punya 3.000, sok aja 3.000. Penting kamu serius hadir. Serius hadir. Serius pengen ngamalin. Ya, serius pengen ngamalin. Saat pengen berinfak lebih banyak untuk penghafal Quran, silahkan. Ada yang berinfak 1 juta misalnya. 500, 200, silahkan saja, bebas. Ya, bebas saja. Ini berapa testimoni. Ini yang webinar skema pembagian ziyadah dan murojaah ini testimoni di webinar sebelumnya, materi yang lain dari yang tadi, tapi masih tahapan metode Arihna bil Quran. Oh, ini nggak kebaca, nggak apa-apa lah, saya pengen liatin doang.
Ada sebelum jadi sebenarnya ada materi tentang skema. Saya ajarkan tentang bagaimana cara membagi harian, waktu-waktu murojaah, cara membagi target harian. Nah, itu di webinar ini. Tapi webinar ini nanti infonya setelah ikut webinar sebelumnya gitu loh. Ya. Jadi alhamdulillah banyak yang sudah bisa cara ngatur waktu untuk menghafal Quran gitu loh. Sederhananya. Nah, ini banyak, gak perlu dibaca satu-satu. Capek. Ya. Jadi makin paham bagaimana pentingnya murojaah, manajemen murojaah. Ini beberapa testimoni, cukup banyak itu maksudnya. Setelah mengikuti pelatihan ziyadah dan murojaah, tambahkan hidayah kepada kita bagaimana untuk hidup bersama Al-Quran. Dahulunya bingung, bahkan dengan hafalan lancar sekalipun bingung mau dikemanakan. Setelah mengenal dan memahami adanya murojaah, syukur, dikuatkan motivasi lain secara lengkap oleh Ustadz. Pokoknya ada nama-namanya nanti, ada metode-metodenya gitu ya. Silakan saja kalau mau daftar di tadi. Dan materi yang saya bisa sampaikan malam ini cukup 3 modal itu. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Ya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Silakan kalau ada tanya jawab sebentar saja, karena saya kurang fit, makanya ngomongnya banyak jedanya, agak berat punggungnya gitu. Ya boleh. Silakan.